Nggak cuma Lawang Sewu, hal-hal mistis di Semarang itu berkumpul. Masih banyak lagi tempat-tempat atau kejadian-kejadian mistis di Semarang yang mungkin belum banyak orang tahu. Jadi kalau sekarang kita ceritain kejadian-kejadian mistis yang terjadi di Semarang, gimana? Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Gue dapat cerita ada satu asrama atau kos-kosan yang di deket sekolah PGRI Semarang, Nat. Oke. Jadi ini asrama nggak resmi gitu. Jadi kalau misalnya lo mau ngekos beberapa bulan di sini pun juga bisa. Jadi bentuknya itu kayak kosan tapi besar, tapi kebanyakan orang-orang yang tinggal di sana tuh orang-orang yang dari luar kota, jadi asrama gitulah tempat ini. Oke. Ada 2 lantai, kamarnya selalu full, asramanya bagus, dan di lantai 2 itu ada pintu keluar yang mengarah ke jemuran dan tempat cuci baju. Bentuk asramanya kayak gitu. Oke. Nah di 2012 ada satu cewek, sebut aja namanya Dian. Dia itu asrama di situ. Soalnya rumahnya jauh dari sekolahnya. Pas awal-awal masuk asrama itu dan ngecek-ngecek, Dian tuh udah srek banget sama asrama ini soalnya bagus banget tempatnya. Walaupun gedung tua, tapi ya terawat aja, vibes-nya enak lah gitu kata si Dian ini. Dan ini kan juga asrama yang selalu full kan, jadi dia ngerasa kayak ya ini pasti laris lah di Semarang. Rame nggak sepi gitu ya? Iya bener. Terus juga di asrama itu dapat laundry juga, dapat fasilitas itu. Jadi dia ngerasa kayak ya udah gue nggak perlu repot lah, kalau tinggal di sana bisa dicuciin bajunya. Nah Dian ini ngecek asrama ini baru nyokapnya waktu awal-awal. And anyway nyokapnya ini peka banget lah sama hal-hal mistis. Sensitif berarti. Sensitif. Pas masuk asrama dan naik ke lantai 2, nyokapnya dia tuh ngomong kayak di sini banyak banget dek. Dian jawab lah dengan santai kayak di mana aja mah. Dari pintu masuk asramanya, terus mau naik ke lantai 2, semua tuh ada banyak. Tapi ngumpulnya di lantai 2 tempat jemuran dan cuci baju. Kata nyokapnya kayak gitu. Dian santai aja karena kan asramanya rame. Dan dia juga mikir jarang nyuci baju ke jemuran sana gitu loh, ke tempat jemuran sana. Cuma sekali doang lah, dan dia juga yakin banget kalau misalnya dia ke sana tuh rame-rame. Jadi pasti nggak akan mikirin kayak di tempat jemuran situ gua akan ketemu sama sosok segala macam, lalu dia nggak akan mikir kayak gitu. Karena di laundryin juga kan. Iya benar. Jadi kayak nggak usah ke tempat jemuran sendiri gitu. Oke. Jadi dia nggak peduliin lah sama hal itu juga, dan dia ngerasa gue tinggal di sini nggak ganggu, jadi santai aja. Berarti si Dian ini tuh nggak penakut ya, Moy? Nggak penakut. Nah, ditambah lagi dia tahu nyokapnya bisa ngeliat kayak gitu, jadi makanya dia nggak takut, dia nggak mikir macem-macem karena udah biasa. Udahlah akhirnya Dian tinggal di sana selama beberapa bulan. Asrama itu rame banget yang nempatin. Tapi ternyata cuman awal-awal bulan pertama Dian tinggal di sana. Gak gitu lama, semua orang udah pada cabut dari asrama itu dengan alasan masing-masing. Dan akhirnya di asrama itu, di 2 lantai itu, ditinggalin sama 3 orang doang. Dian tinggal di lantai 1, dan untungnya 2 penghuni lainnya pun juga tinggal di lantai 1. Jadi lantai 2 tuh kosong. Dan ternyata pas banget orang-orang itu keluar dari asrama itu, fasilitas laundry pun juga ditutup sama pengurus asramanya. Jadi anak-anak yang masih tinggal di sana pun mau nggak mau, ya kalau misalnya nggak laundry tempat lain, atau nggak nyuci sendiri di lantai 2 itu. Nah Dian ini memilih untuk nyuci bajunya sendiri sebagian, dan sisanya ditaruh di laundry. Nah ada di satu waktu Dian habis pulang sekolah tuh, habis ada kelas tambahan. Dia nyampe asrama sekitar jam 5 sore. Dia tuh lupa banget Nat, harus nyuci baju dan angkat jemuran karena baju yang mau dipakai besok itu belum kering. Jadi dia harus nyuci di hari itu juga, di sore itu. Nah ini untuk pertama kalinya si Dian ini nyuci sore-sore dan sendirian. Biasanya dia tuh selalu nyuci pagi-pagi subuh sebelum dia sekolah, atau siang-siang pas weekend. Kan siang pun juga walaupun sendiri gak takut kan, terang gitu. Ini karena urgent, ya makanya dia harus mau gak mau nih nyuci jam 5 sore ini sendirian naik ke atas. Naiklah Dian sendirian dari kamar dia, lantai 1 ke lantai 2. Baru naik tangga, Dian tuh ngerasa kayak bulu kuduknya tuh udah merinding banget. Cerita kali ini gue mau bawain cerita dari pacara sahabat gue. Ini ceritanya waktu dia masih jadi mahasiswa di salah satu universitas yang terkenal di Semarang. Oke. Namanya kita sebut aja Naufal ya. Jadi waktu itu Naufal masuk ke kampus ini sekitar tahun 2016. Karena Naufal orang Jakarta, jadi di Semarang dia tuh ngekos di daerah Tembalang. Naufal tuh dapat info kosan ini dari teman-teman seangkatannya yang ngekos di daerah situ juga. Pas banget tuh Naufal dapat kamar terakhir di kosannya. Kamarnya di paling pojok. Sampai akhirnya Naufal pindah ke kosan itu. Seminggu Naufal ngekos tuh Naufal gak pernah ngerasa ada yang aneh-aneh di kosan itu, Moibi. Sampai akhirnya ada satu kejadian aneh
yang dialamin sama Naufal. Jadi setiap hari Naufal tuh selalu dengerin lagu lewat speaker kecil punya dia. Karena ya buat nemenin dia nugas dan ngisi kekosongan juga. Nah suatu ketika sekitar jam 11 malam dia tuh lagi dengerin lagu. Kan pakai bluetooth yang nyambung dari HP ke speaker. Tiba-tiba tuh bluetoothnya kayak pindah ke HP lain yang connect ke speakernya. Dan yang ke play tuh lagu-lagu Jawa kayak suara sinden gitu Moibi. Anjing. Tapi di situ Naufal tuh masih nganggap itu mungkin orang iseng. Dan dia juga gak takut. Jadi dia cuek aja langsung di-disconnect sama dia buat di-connectin lagi ke HP-nya dia. Tapi sejam kemudian Bluetooth-nya tuh keganti lagi dengan lagu Jawa yang sama lagi. Akhirnya karena kesel, Naufal pindahlah ke kamar sebelah ke teman-temannya dia tuh. Terus dia bilang ke teman-temannya buat jangan isengin dia lah pokoknya. Tapi teman-temannya di situ tuh bingung banget karena ya nggak ada yang isengin dia dan nge-connectin ke Bluetooth dia juga. Akhirnya balik lagi lah si Naufal ke kamarnya. Karena dia udah males digangguin, jadi dia udah gak pakai speaker untuk dengerin lagu lagi. Nah terus sekitar jam 1 pagi, dia mutusin buat tidur aja karena dia juga udah ngerasa ngantuk banget di situ. Pas Naufal lagi merem-merem buat nyoba tidur, tiba-tiba Naufal tuh denger ada suara perempuan, tapi jauh banget suaranya, kayak lagi bersenandung gitu. Tapi Naufal tuh gak ngehirauin, dia tetap berusaha tidur. Nah tapi makin lama suaranya tuh kayak ada di kuping sebelah kanannya Naufal Moibi. Udah bukan senandung lagi, tapi nyinden Jawa. Cerita ini gue dapet dari Twitter, dari @agilrsapoetra. Oke. Yang dia dapat dari narasumbernya Bu Sulami. Gue nggak tahu ini Bu Sulami ini nama asli atau samaran ya. Dan ini kejadiannya waktu Bu Sulami ini baru lahir. Jadi gue bakal ceritain kejadian yang dialamin sama bapak dan ibunya Bu Sulami ini. Gue singkat aja namanya jadi Sulami ya, biar lo gak bingung. Oke. Jadi di Semarang tahun 1960 ada sebuah rumah yang dibeli sama bapak dan ibunya Sulami. Dan beberapa bulan setelahnya Sulami ini lahir. Gue singkat juga bapak ibunya ini jadi si bapak sama si ibu ya. Oke. Jadi Moy, Nat, rumahnya tuh rumah biasa. Ada sepetak pekarangan luas di belakangnya. Terus di belakang rumahnya ini, sejak pertama kali ditempatin, udah ada 3 pohon. Pohon sawo, pohon mangga, sama pohon bambu. Itu aja info yang gue dapet dari thread Twitter ini. Gue lanjut ke ceritanya ya. Jadi di bulan Juli 1960, kata ibunya si Sulami, waktu itu sekitar jam 1 malam, ibunya Sulami ini ngebangunin si bapak, karena pengen buang air. Kebetulan letak kamar mandinya tuh terpisah dari rumah. Ada di belakang rumahnya. Di dekat pepohonan tadi yang gue bilang. Ngebangunin karena takut gitu Bi, bagaimana? Ya biar bantuin juga karena emang lagi hamil besar Moy. Dipapah lah si ibu ini ke kamar mandi sama si bapak. Di pertengahan jalan, maksudnya jalan dari rumah ke kamar mandi itu, si bapak ini dengar ada suara anak ayam yang kedengarannya dari dekat pepohonan itu. Aneh, karena sekeluarga mereka tuh sama sekali gak pelihara ayam. Dan itu kan daerahnya di belakang pekarangan rumahnya ya. Nggak mungkin dong kayak ya ayam dari mana gitu kan. Ya udahlah, tapi bapaknya nggak peduliin karena ya lagi bantuin istrinya kan. Sampailah di kamar mandi, pas si ibu ini lagi buang air, suara ayam itu tuh masih kedengeran walaupun makin lama makin samar gitu. Dengan sedikit nerawang, si bapak ini ngeliat ke arah 3 pepohonan itu yang pastinya gelap karena malam banget. Tapi semakin diperhatiin, si bapak ini ngeliat kayak ada sesuatu di atas pohon mangga, kayak ada putih-putih gitu yang duduk di atas rantingnya. Si bapak takut dong. Dia langsung malingin muka dan doa-doa sebisanya dia tuh. Tapi malah kedengeran suara ketawa cekikikan. Dan bapaknya ini sampai takut setengah mati. Tapi langsung lah si bapaknya untungnya dia ke distract karena dari dalam kamar mandi istrinya tuh udah teriak-teriak kesakitan. Nah kayaknya udah kontraksi nih, mau melahirkan gitu loh Moy. Nah di situ si bapak langsung ngegendong si ibu ke kamar. Tapi suara cekikikan itu tuh masih kedengeran, seakan-akan tuh ngikutin mereka berdua sampai ke dalam kamar. Buset. Di situ si ibunya juga dengar, tapi ya suasana udah panik banget gitu loh, gara-gara dia kontraksi kesakitan banget kan. Udah digendong sampai kamar, si bapak langsung tuh ngambil sepeda dan dia ngebut lah buat manggil bidan. Sedangkan si ibu ini ditinggal sendirian di rumah. Cukup lama, hampir 1 jam, karena jarak dari rumah mereka ke rumah bidannya itu sekitar 2-3 kilo. Dan naik sepeda lagi kan.
Jadi di tengah-tengah si ibunya ini lagi nahan sakitnya kontraksi dia, dari balik jendela kamar itu kedengeran suara cekikikan dan jendela tuh diketok-ketok. Si ibu ketakutan dong, tapi ya dia cuma bisa berdoa sambil megang tasbih. Cuman suaranya tuh makin lama makin kenceng, bahkan sampai kayak ngejek gitu loh suara cekikikannya. Si ibu ngelihat ke arah jam dan itu udah hampir jam 2 pagi. Tapi suara cekikikannya tuh masih ada juga. Kayak ya berarti hampir sejam kan. Dan makin lama karena udah gak tahan juga, ya udah sampai sejam gitu kan, si ibu ini mulai kesel. Sampai dia sekuat tenaga tuh ngelempar tasbih yang dia pegang ke arah jendela sambil teriak, "Nek wani metu koe."